Halo, selamat datang dan selamat bergabung di Kacai Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tanaman aquascape yang mudah perawatannya ya, dan gampang ditemuin di pasaran. Buat kalian yang baru mau nyoba bikin aquascape atau yang belum tahu nih tanaman apa aja, bisa simak penjelasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat-manfaat yang positif buat kalian di dunia aquascape khususnya. Yang pertama, saya di sini punya Amazon Sword ya, Amazon Sword. Nah, tanaman ini sangat mudah ya, dia tanpa cahaya yang tinggi dan CO2 yang tinggi dia bisa hidup. Bahkan tanpa diinjek CO2 sekalipun dia bisa masih tetap hidup ya teman-teman. Nah, untuk cara penanamannya sendiri ini cukup ditancapkan aja ya di substrat, bisa berupa pasir malang, pasir silika, ataupun soil ya. Nah, di pasaran sendiri ini kisaran harganya sekitar 2.000 sampai 5.000 rupiah per pot gini. Dan buat nyarinya juga nggak terlalu susah ya, banyak kok dijual di toko-toko ikan hias. Kalau enggak, kalian bisa dapetin di toko online, kalian tinggal ketik aja di situ Amazon Float, pasti banyak keluar nih. Tanaman ini sendiri biasanya ditempatkan di background ya kalau buat tank-tank kecil, karena pertumbuhannya lumayan tinggi. Oke, lanjut. Yang berikutnya ada Javapen atau Kadaka. Ini juga termasuk tanaman yang low ya dan mudah perawatannya. Dia tanpa CO2 pun dia masih sanggup bertahan hidup. Untuk cara menanamnya kita tinggal ikat aja ya di kayu atau di batu, atau bisa juga dengan menggunakan lem. Di pasaran sendiri harganya sekitar 10 sampai 20.000 per lempengnya. Untuk tanaman ini sendiri kalian bisa dapatkan di toko-toko akuarium ya, ataupun di online shop. Kebanyakan sih di online shop, banyak yang jual. Kalian tinggal ketik aja Kadaka, kalau enggak Javapen. Biasanya tanaman ini ditempatkan di midground, bagian tengah akuarium. Tapi kalau untuk tank-tank ukuran kecil kalian bisa tempatkan di background, karena pertumbuhannya cuma lumayan cukup cepat juga, dan tanaman ini juga cukup tinggi lah kalau untuk tank-tank ukuran kecil. Ke yang berikutnya kita punya moss ya. Moss sendiri banyak jenisnya. Nah, yang saya pegang ini adalah moss picok moss. Tanaman ini juga sama, mudah ya perawatannya, kita tinggal ikat aja di kayu atau di batu ya, kalau enggak bisa juga kita pakai lem. Nah, di pasaran sendiri tanaman ini berkisar antara 10 sampai 15.000 ya per lempeng begini. Tanaman ini mudah perawatannya, sangat mudah. Dia hanya cukup butuh suhu yang dingin ya, sekitar 22 sampai 28 derajat. Tanpa injek CO2 pun masih pertumbuhannya masih sangat bagus. Kalian bisa dapatkan tanaman ini di toko-toko akuarium sekitaran kalian, ataupun ya seperti biasa kebanyakan sih dijual di online shop ya. Nah, biasanya tanaman ini ditempatkan di foreground ya, bagian depan, bisa untuk karpet atau untuk detailing tebing-tebing batu ya, biasanya begitu, tergantung kalian deh mau nempatin di mana. Lanjut lagi ya, kita punya tanaman karpet lagi nih, Sagittaria subululata nih, modelnya kayak gini deh. Ini biasanya kita taruh di foreground aquascape atau bagian depan nih. Untuk karpet juga sama. Cara penanamannya juga cukup mudah, kita tinggal tancapkan aja ke substrat ya, bisa berupa pasir malang, pasir silika, atau soil ya. Di pasaran harganya sekitar 2.000 sampai 5.000 rupiah per pot. Ini juga banyak kok dijual di tukang-tukang ini ikan hias, atau di online shop juga banyak. Lebih banyak lagi sih emang sebenarnya di online shop. Saya juga sering belanja tanaman air biasanya di online shop ya. Dia
tidak perlu injek CO2 juga pertumbuhannya sangat bagus ya. Intinya tanaman ini enggak sulit ya, pertumbuhannya mudah dan perawatannya juga kita nggak terlalu ribet juga. Ini cocok nih buat kalian yang pengen akuariumnya ada karpet rumput hijau juga, cocok banget nih tanaman ini. Lanjut lagi nih, ini sekarang kita punya tanaman stem jenis stem plant ya. Ini namanya Hygrophila diformis. Nah ini masih bentuk daun darat ya teman-teman nih, bentuknya kayak gini. Dia kalau misalkan udah di air akan beda lagi bentuknya. Ini meskipun tanaman stem, tapi untuk perawatannya ini sangat mudah. Dia bisa hidup tanpa CO2 dan tanpa cahaya yang tinggi pula. Untuk cara menanamnya kita tinggal tancap aja di substrat ya, bisa berupa pasir malang atau soil ya, bisa juga pasir silika. Untuk perawatannya sendiri sangat mudah kok ini. Di pasaran dijual per potnya dia sekitar 2000 sampai 5000. Ini gampang kok nyari tanaman ini. Kebanyakan di toko-toko ikan hias tuh kebanyakan menjual tanaman stem jenis ini, Hygrophila diformis. Oke, selanjutnya kita punya Palisneria Nathan ya. Bentuknya kayak gini. Di pasaran ini harganya sekitar 2000 sampai 5000 rupiah per pot gini. Ini untuk penanamannya mudah ya, kita keluarkan aja ini dari potnya, langsung di tancap ya di substratnya ya, tancap di substrat. Biasanya ini untuk background nih tanaman ini, karena dia tumbuhnya tinggi ya, tinggi tanaman ini tinggi nih. Kalau misalkan di dalam air biasanya dia hampir sama kayak ilalang ya, modelnya hampir sama nih kayak ilalang. Untuk tanaman ini sendiri, ini tanaman termasuk mudah ya, dia tidak perlu perlakuan khusus untuk menanamnya, sama seperti tanaman-tanaman sebelumnya. Dan tanaman ini juga cukup recommended deh buat saya, karena saya pernah memeliharanya selama sekitar 1 tahunan ya. Dia tumbuh cukup subur kok, meskipun hanya substratnya hanya berbentuk pasir malang tanpa bantuan pupuk dasar. Selanjutnya kita punya Anubias. Untuk Anubias ini sendiri jenisnya sangat banyak ya. Yang saya pegang ini Anubias Nana. Di pasaran harganya sekitar 15 sampai 20.000 per rinjom seperti ini. Untuk penanamannya sama, kita hanya cukup mengikatnya di batu atau di akar, atau bisa menggunakan lem juga ya. Ini termasuk tanaman badak juga nih, tanpa perawatan yang khusus juga dia sangat kuat. Cuman untuk pertumbuhan dia agak sedikit lambat ya. Tanaman ini cocoknya ditaruh di mid ground atau di foreground ya, bagian depan dan tengah, karena pertumbuhannya nggak tinggi dia. Anubias ini sendiri banyak dijual di toko-toko online. Kalau kalian mau cari tinggal ketik aja namanya Anubias. Untuk jenis-jenisnya banyak ya, mulai dari yang harganya terjangkau sampai yang harganya lumayan. Tapi nanti kita bahas deh tentang Anubias ini di segmen berikutnya. Selanjutnya kita punya Bucephalandra. Ini Bucephalandra, tanamnya sama. Kita untuk menanamnya cukup diikat atau dilem di kayu atau di akar-akar pohon ya, atau bisa juga diselipin nih di sela-sela batu. Nah untuk tanaman ini sama seperti Anubias, jenisnya pun termasuk banyak lah. Untuk pertumbuhannya juga sangat lambat, sama seperti Anubias. Di pasaran harganya sekitar 10.000 sampai 20.000-an untuk porsi cum seperti ini.
Ini juga sama, tidak perlu perawatan khusus, tanpa CO2 pun dia masih bisa tetap hidup sama seperti anubias. Nah, kalau untuk bucek palandra sendiri ini tanaman asli Indonesia ya. Dia habitatnya kebanyakan di daerah Kalimantan nih. Di pinggiran sungai ini, dalam hutan Kalimantan dia banyak nih. Tanaman ini juga biasanya ditaruh di midground ya, midground akuarium atau di bagian tengah. Kalau enggak disimpan di depan paling depan akuarium. Karena dia nggak tinggi ya teman-teman, tanamannya hanya segini, paling dia menjulur. Kalau misalnya dia membesar itu menjulur, nggak tumbuh ke atas. Bisa juga dibuat bonsai atau jenis karpet ya, tergantung teman-teman deh mantesinya di mana, ditempatkannya di mana. Yang terakhir kita punya tanaman jenis stem lagi nih. Ini masih dari jenisnya Hygrophila. Ini namanya Hygrophila polysperma sunset. Ini untuk menanamnya kita cukup ditancap aja dalam substrat ya, bisa berupa pasir malang dan soil. Dia pantasnya sih ditempatkan di background ya, background akuarium, karena tumbuhan ini kalau misalnya tumbuh dia tinggi juga. Nah, untuk perawatannya juga sama, dia tidak perlu injek CO2 juga bisa tumbuh dan bisa bagus. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang tanaman aquascape. Mungkin kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Buat kalian yang ada pertanyaan atau ada sedikit saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Denny, salam Kacai Channel.